Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang tidak bisa melupakan kamu. Kira-kira apa yang dia tidak bisa melupakan dari dirimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Yang tidak bisa dia lupakan dari dirimu, Leo. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya. Di kartu pertama di sini ada Seven of Wands. Wah, di sini mereka merasa ya yang dia tidak bisa lupakan keras kepala kamu. Keras kepala Leo, serasa egois, serasa cuek, kompetitor. Ya. Tetapi mereka bangga karena kamu tuh mental pejuang, bukan pecundang. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya kamu ambil, negatifnya dijadikan bahan untuk introspeksi diri. Ya, ini pasanganmu ada yang merasa seperti gitu, sahabat ataupun keluarga. Jadi kamu bisa menyesuaikan di mana ya dan siapa orangnya. Saya hanya bisa memberikan ini pendapat mereka tentang kamu, di mana mereka tidak bisa melupakan karena kepribadianmu, karaktermu, atau apa yang kamu lakukan terhadap mereka. Ya. Jadi mereka merasa bahwa kamu tuh seorang yang keras kepala, seorang yang agak sedikit bikin jengkel, tetapi kangenin. Ya, kamu tuh dikangenin siapapun kalau kamu gak ada di dekat mereka. Tetapi pada saat ada bersama mereka cuek, emosi, marah. Kamu dikangenin loh, tetapi kondisinya kalau kamu ada bersama mereka kok energinya negatif. Ya, ini mungkin kamu harus lebih banyak senyum, Leo. Ya, jangan terlalu pusing kayak banyak beban hidup. Dia merasa kamu tuh banyak beban hidup, padahal mereka itu ingin bersamamu tuh untuk bahagia. Jadi seperti gitu ya. Jadi kalau urusan kantor ya kantor aja, di rumah ya di rumah gitu. Bahagiakan pasanganmu, anakmu, ya keluarga. Kalau ribut dengan bos ya ribut aja dengan bos, jangan bawa-bawa ribut dengan pasangan lagi di rumah. Nah ini ya, terkadang seperti gitu. Kamu ribut di mana, marahnya di mana. Nah ini ya yang dia merasa bahwa saya tidak bisa melupakan karakter Leo yang egois. Oke, berikutnya. Di sini ada Seven of Swords. Wah, kamu tuh orangnya pendendam menurut dia. Kamu tuh ingat sekali hal-hal yang sudah kamu lupa, yang mungkin sudah terlupakan di masa lalu ya. Mungkin 10 tahun tuh masih ingat. Ataupun mungkin kamu sudah berdamai dengan orang itu tapi kok koneksinya kayak nggak berdamai, seolah-olah kayak macam kamu tuh masih ya kamu kayak macam bukan pendendam balas ya, tetapi kamu tuh kayak macam ingat di hati gitu, bukan dendam. Awas ya, saya jadi psikopat nanti ya, kamu pernah menyalahkan saya, pernah membuat saya marah, kecewa.
saya akan balas, enggak. Tetapi dia merasa bahwa karakter kamu tuh sudah tidak seperti Leo dulu, kayak seperti Leo yang dulu yang dia kenal gitu. Seolah-olah kamu tuh sudah berbeda karakter kamu. Yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu adalah kamu tuh orangnya pendendam menurut dia, mengingat saja hal-hal yang sudah lalu. Bahkan mungkin kondisinya kamu sudah berteman dengan dia, mungkin pernah konflik terus tiba-tiba berteman bersahabat lagi, tapi ya begitu, nggak plong gitu, kayak macam malah ada yang ember-ember gitu ya, sehingga menyakiti dirinya juga. Atau ya apa ya, pokoknya intinya kamu tuh pendendam aja, masih ingat-ingat kesalahan dia di masa lalu. Ini lebih ke pasangan ataupun sahabat ya. Tapi saya lihat di sini energinya paling besar itu adalah pasangan. Jadi kalau kamu sudah kecewa terhadap pasanganmu, ya itu yang kamu ingat terus. Bahkan mungkin kamu ribut nanti diulang lagi masalah-masalah lalu. Ya, jadi masalah-masalah yang sudah berlalu diulang-ulang terus. Jadi pasanganmu tuh merasa bahwa kamu itu orang yang IQ-nya itu di atas rata-rata karena masih mengingat-ingat kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah kamu maafkan, tapi ujung-ujungnya saya rasa kamu belum maafkan. Kenapa? Kamu ungkit-ungkit gitu. Jadi kan dia merasa dendam kan, kok diikut terus ya, macam dia merasa bahwa kamu tuh belum plong untuk memaafkan dia. Nah itu yang dia tidak bisa melupakan kamu tuh sosok yang daya ingatnya kuat ya. Aduh lucu ya, tapi itu yang terjadi ya. Oke. Berikutnya Five of Pentacles. Wah, di sini dia senang ya bahwa seorang Leo itu orangnya tidak pelit, nggak kikir. Kamu bisa berbagi, walaupun mungkin kondisi kamu kekurangan pun kamu masih bisa membantu. Nah, ini dia suka dari sisi ketulusanmu, dia suka dari sisi empatimu, dia suka dari sisi kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagi gitu. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih, ada keluargamu, kamu bantu ya, ponakan ya. Jadi bukan hanya dirimu saja yang di up ya, yang kamu perhatikan, bukan hanya dari keluarga, tapi saudara-saudara, ponakan, orang tua, kamu bantu. Ya, atau bahkan orang yang kamu tidak kenal, tapi kalau memang dia butuh bantuan dan kamu ada, kamu bisa memberikan. Nah, ini bukan hanya bantuan duit, tapi memang kebanyakan duit ya. Mungkin tenaga, pikiran ya. Jadi kalau macam ada orang yang bantu masak-masak, ini contoh ya, kamu ada inisiatif untuk bantu tenaga kamu. Ya macam contoh kalau ada yang butuh bantuan tenaga gitu ya. Kan biasa kan kalau ada acara gitu ya. Jadi kamu juga ikut serta untuk bantu tenaga gitu. Macam ya bantu apa kek ya. Saya lihat di sini lebih ke bantu tenaga ya. Macam contohnya ada acara, biasa kan kalau ada acara itu kan orang langsung sibuk-sibuk ya. Nah, ini kamu juga ikut sibuk untuk membantu, bukan sibuk sendiri ya, sibuk untuk membantu mereka dalam hajatan mereka. Kalau kamu tidak bantu dalam hal duit, ya kamu bantu dalam hal tenaga. Nah itu mereka suka dari dirimu, kamu punya inisiatif ya, kamu nggak pelit ilmu, kamu nggak pelit duit, kamu nggak pelit tenaga, kamu orangnya nggak malas. Nah itu yang dia suka dari dirimu. Ini kebanyakan juga dari keluarga, karena keluarga merasa bahwa, atau tetangga ya, kamu empatinya tinggi ya. Bagus ya, bagus nih ya, karena memang Leo tuh orangnya petarung ya, jadi dia bukan hanya untuk duduk melihat-lihat aja, dia harus kalau bisa dia melindungi, bisa mengayomi ya. Queen of Cups, kamu orangnya pembawaannya tenang ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah pernah dimarah, dibikin jengkel, tapi kamu pembawaannya tenang ya, seperti Leo, bisa tenang dalam hal apapun ya, kayak macam singa gitu kan, yang bisa mengayomi atau bisa melindungi di padang rumput, melindungi hewan-hewan. Jadi hewan-hewan itu juga merasa terlindungi dari ancaman hewan buas. Nah ini sama, pasanganmu merasa nyaman bersamamu, kamu bisa mengerti akan kekurangan pasangan, kamu bisa juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab ya, terus orangnya sabar ya, walaupun mungkin kondisinya kata-katamu pedis ya, tetapi dia merasa bahwa ya memang kata-kata pedis karena memang kita salah gitu, karena ada beberapa yang tahu diri ya bahwa saya ini salah gitu, dan wajar kalau Leo marah gitu ya. Jadi yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu adalah dimana kamu itu orangnya sabar dan orangnya juga pekerja keras ya. Oke, berikutnya di sini
Ada Five of Sword. Wah, kalau Five of Sword di sini ya, dia melihat bahwa kamu orangnya pemaaf ya, orangnya pemaaf dan agak sedikit tertutup mungkin ya. Jadi di sini bisa kamu lihat ya, kalau kamu sudah disakiti, itu yang tadi saya bilang ya, hampir mirip-mirip dengan Seven of Sword, dimana kalau kamu memberikan pemaafan, tetapi kamu tuh lebih menarik diri, lebih bungkam. Macam contoh, kamu sudah tersakiti, ya sudah, kalau kamu mau balik silahkan, kalau tidak ya silahkan juga. Tapi kalau macam masih itu, kalau seandainya nikah ya, tapi kalau sudah masih pacar-pacar, nggak ada kamus untuk balikan lagi ya. Itu yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu, seolah-olah kamu tidak bisa memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bisa membuktikan bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk dirimu, saya akan berjuang untuk dirimu lagi. Seolah-olah kamu udah kayak tutup hati kalau sudah tersakiti ya. Kalau tadi kan memberikan pemaafan, nah di sini sama, kamu memberikan pemaafan tapi sudah tidak mau, kayak macam menarik diri gitu, sudah menutup diri dari koneksi mereka ya. Jadi ada beberapa mungkin mantan kamu ingin kembali kepadamu ya, kamu udah nggak mau gitu, karena sudah tersakiti. Mendingan dengan orang baru dibandingkan dengan orang lama, itu menurut dia. Yang mana dia menyesal, dia ingin meminta kesempatan untuk bisa membuktikan kepada kamu bahwa ini loh cinta saya kepadamu, dimana yang kemarin-kemarin itu saya egois, saya mau buktikan bahwa inilah ketulusan saya untukmu, tetapi ternyata kamu tidak memberikan kesempatan. Kalau mungkin kamu dalam kondisi pernikahan, pasanganmu merasa kayak kamu sudah beda, kamu sudah tidak bergairah, kamu sudah tidak seolah-olah kamu tidak menginginkan dirinya. Ini kalau kamu sudah tersakiti ya, memang selalu ada pemaafan, masih satu rumah, tetapi koneksinya enggak, bahkan mungkin tidur beda-beda kamar. Ini contoh kalau sudah nikah ya kayak seolah-olah bukan hidup bersama dengan pasangan, tetapi kayak cuman tinggal bersama dengan pasangan aja, cuman tinggal doang, casingnya ya, dalamnya tuh sendiri-sendiri. Ini menurut dia. Makanya tadi saya bilang, kamu itu kayak macam pendendam, tapi bukan berarti dia membalas secara ini, tapi membalas secara luka batin di hati, di mental, karena mungkin kamu banyak diam atau cuek. Nah itu ya, jadi dia merasa bahwa pembalasan Leo itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan loh ya. Kamu diam, kamu tuh lebih kejam dibanding, karena dia tersakiti gitu. Mendingan kamu lukai saya deh atau mungkin mendingan kamu tapi kok mendingan kamu marah saya, caci saya, maki saya, nggak apa-apa, dibandingkan kamu diam, kamu tuh menyiksaku. Itu menurut dia ya, karena kamu banyak diam atau malah banyak pergi ya, atau memblok gitu, dan itu membuatnya tersiksa. Oke, berikutnya The Devil. Wah, di sini dia merasa bahwa ini kan The Devil, ini kan iblis ya. Dia bilang kalau kamu marah ataupun ya, artinya gini, ini kompetitor ya. Jadi kalau kita bicara persaingan, kamu itu nggak segan-segan untuk apa ya, sebenarnya kalau mau dibilang di sini ini masalah kompetitor tidak sehat ya. Ini saya lihat, saya merasakan energinya ini macam di karir ya. Jadi kalau orang bicara A, kamu juga nggak mau kamu akan membela diri kamu gitu, dan kamu akan bagaimana caranya supaya dia terjatuh ya. Orang-orang ini merasa bahwa Leo itu diam-diam, tapi kalau kamu sudah bermain dengan Leo, ingat, jangan sampai kamu diterkam. Jadi jangan sampai dia baik, dia bisa menjadi malaikat, tetapi jangan sampai dia jadi setan karena kamu. Nah ini, jadi mereka merasa bahwa yang dia tidak bisa dilupakan bahwa kamu tuh diam-diam ya, tapi kamu tahu semuanya walaupun dalam diam. Contohnya aib mereka ya, jadi pada saat kamu bertengkar dengan mereka, kamu bisa bongkar aib-aib mereka dan akhirnya mereka mati kutu ya. Nah ini, jadi dia merasa bahwa kamu tuh intel, tetapi seolah-olah kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang mereka, ternyata kamu tahu ya, walaupun dalam diam. Jadi jangan bermain-main api dengan Leo sebelum terbakar. Jadi Leo kan sama kan, tadi saya bilang dia bisa melindungi ya, tetapi kalau dia terancam, dia akan bisa mengeluarkan habitat aslinya, bahwa saya ini adalah seorang raja rimba gitu ya. Jadi jangan pernah bermain dengan Leo kalau kamu tidak mau tersakiti dan tercabik-cabik ya, dan bisa menjadi tulang belulang. Betul tidak Leo? Nah ini yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu ya. Mungkin ya kondisinya pernah ribut dengan kamu, tapi akhirnya dia ingin menjatuhkan kamu, tapi ternyata kamu yang akhirnya bisa bangkit ya, dan akhirnya dia terpuruk saat ini. Nah itu ya.
dia tidak bisa melupakan hal itu, dimana mungkin kamu sudah mencabik-cabik hatinya, ataupun mungkin sudah menjadi tulang belulang dia menelanjangi dirinya, ya, seolah-olah dia mau mempersalahkanmu tapi kamu malah menelanjangi dia dengan membuka kedok aslinya, ya. Ini lebih ke kompetitor ataupun mungkin pasangan juga ya, atau apa ya, pokoknya saya lihat sini ada yang playing victim, saya nggak tahu siapa, mungkin sahabat atau apa ya, yang ribut-ribut dengan kamu dan akhirnya skak mati. Kalau kita di main catur itu ya, mau ya di skak, sudah mau ke kiri salah, ke kanan salah, ya sudah nggak bisa, ya sudah di situ menerima kekalahan. Nah itu ya, jadi dia tahu bahwa saya tidak boleh bermain-main dengan Scorpio, kok Scorpio, Leo. Ya mungkin kamu ada koneksi dengan Scorpio, makanya saya bilang Scorpio ya, karena energinya juga Scorpio orangnya keras kepala. Jadi kalau ketemu dengan Leo ya nggak cocok. Ya, kompetisinya sangat luar biasa dalam ya, dan akhirnya membuat kalian ya menjadi jahat gitu ya. Jadi jangan pernah membuat malaikat menjadi Lucifer ya. Nah itu yang terjadi ya. Lucu ya, tapi ini yang terjadi loh. Waduh, Leo ya. Berikutnya di sini ada The Hermit. Wah, kamu bisa menjadi sosok yang melindungi mereka. Ya sama sih, sudah dibilang tadi ya. Di sini lebih ke melindungi dalam artian membantu ya. Dan kamu tuh orangnya apa ya, membantu nih, tapi dalam artian bukan masalah dari hal finansial saja, tapi dari hati. Contohnya ada teman yang terpuruk, kamu bantu mengobati luka batin dia, ataupun pasangan ya, yang mungkin pernah dia sakit hati, patah hati, dan akhirnya dia bisa bangkit kepada dengan dirimu gitu, karena dirimu, karena kepribadian kamu, karena ketulusan kamu. Kalau ini bicara lebih ke pasangan ya, dimana yang tadi juga saya bilang, kalau mungkin dalam hal finansial dari rumah tangga, kamu yang bisa mengayomi. Kalau laki-laki ya berarti dia lebih bertanggung jawab dan romantis dari ini ya, dia merasa bahwa kamu sisi dalam hal apapun kamu bisa membuat dia nyaman, tenang, damai ya, walaupun mungkin kondisinya kalau seandainya belum punya masalah. Kalau sudah punya masalah itu nggak damai. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kamu sudah punya masalah dengan si Leo ya, itu nggak damai bawaannya. Kenapa? Dia ingat terus. Tapi ini ada beberapa yang merasa bahwa Leo tuh kalau baik sekali, tapi kalau udah jahat ya nanti dia jadi jahat gitu. Kalau kita sudah jahatin dia akan jahat. Nah ini ada beberapa yang dia merasa bahwa yang saya tidak bisa lupakan dari dirimu, dari sisi kebaikanmu ya, sisi ketulusan, sisi pekerja keras kamu tidak lihat dari negatif, tapi selalu lihat dari sisi positif ya. Karena saya lihat di sini ada yang bisa menjadi pendengar yang baik, terus kamu bisa membuat happy, enjoy ya, bisa apa ya, pokoknya yang positif lah ya. Dan ya dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan gairah ya. Ya pokoknya intinya gairah aja. Nggak bisa disebutkan dengan kata-kata ya. Pokoknya intinya kamu tuh bisa menggairahkan dia. Menggairahkan ini entah seks, entah dalam hal motivasi ya. Jadi kalau macam contohnya kamu sebagai leader ya, kamu bisa menyemangatkan orang yang down, orang yang mungkin belum ya pokoknya intinya kamu kalau sebagai leader ataupun sebagai sebagai pimpinan, kamu bisa menjadi pimpinan yang menjadi panutan gitu, bukan hanya sekedar target aja, tetapi kamu bisa memberikan semangat, motivasi, dorongan, spirit, dan bisa mencontohkan, mengayomi orang-orang atau di bawahanmu. Kamu bisa memanusiakan manusia. Nah ini mereka suka dari dirimu ya, bukan hanya menuntut ya, tetapi kamu bisa menuntun ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Three of Swords. Wah, Three of Swords di sini ya. Sangat luar biasa dalam. Yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu itu adalah kalau kamu sudah ngambek ya, kamu diam dan pergi. Kamu sudah pokoknya tersakiti lah. Kalau kamu sudah tersakiti, tidak ada maaf ya. Ini sebenarnya ada maaf, tetapi ini lebih ke apa ya, lebih ke menjauh, diam gitu. Bukan tidak ada maaf sih, maksudnya maaf ada, tetapi yang tadi saya bilang ya, kamu tuh sudah memaafkan tapi kamu pergi, diulang lagi, berarti kamu tuh sosok yang
Tidak ada SP1, tidak ada SP2, langsung eksekusi. Ya. Makanya tadi ya diulang lagi, jangan sampai kamu bermain-main dengan Leo. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa kita bohong-bohongi. Ya, kamu bukan orang penjilat, kamu bukan orang pengemis. Jadi dia tahu bahwa kamu punya power. Ya. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi kamu bukan teman bukan rumput apa ya, pagar makan tanaman gitu atau apa ya begitu. Ya, jadi atau musuh dalam selimut. No, kamu itu kalau musuh ya musuh. Kalau kita bersahabat ya bersahabat. Nah, itu yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu. Kamu punya komitmen, kamu punya ketegasan, kamu punya prinsip. Dan mereka sayang kamu. Walaupun mungkin kondisinya mereka tidak bicara secara langsung, tetapi tanpa kamu mereka rasa-rasa ada yang kurang. Dan mereka mencari itu, sisi kenyamanan, sisi pertemanan, dan apa ya kalau dibilang, sisi Leo, sisi kehangatan dari seorang Leo. Ya, ini mendalam ya. Jadi ibaratkan kamu sudah terluka, kamu memberikan pemaafan, tapi kamu tuh kayak macam berkorban untuk oke deh. Ini ada beberapa yang saya merasakan di sini kayak macam contoh cinta segitiga atau cinta yang twin flame ya, karena energinya mendalam di sini ya. Three of Swords. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang akhirnya merasa bahwa oke, saya rela untuk meninggalkanmu, saya rela tersakiti demi kebahagiaanmu gitu. Ya, ini kayak saya mau menangis ya. Ini terakhir nih. Kata-kata yang paling utama adalah saya tidak, ya pokoknya intinya saya berkorban untuk kebahagiaan yang lain gitu. Kamu berkorban untuk kebahagiaanku walaupun kamu tersakiti. Ya. Dan ya dia tidak bisa melupakan itu. Ya, contohnya apa ya? Contohnya kamu menolong orang kebakaran, tapi ujung-ujungnya kamu juga kena luka gitu, ada luka gitu. Tapi ya sudah, kamu santai aja. Kamu menolong dia gitu kan. Macam contohnya kamu menolong dia dalam hal finansial, padahal itu kamu lagi hutang loh. Nah, ini ada beberapa yang memang merasa bahwa ternyata kamu tuh tulus dalam hal apapun. Walaupun kamu tidak mempunyai apa-apa, tetapi tetap masih bisa berusaha untuk mencari jalan keluar untuk dirinya. Ya. Nah, itu. Karena saya lihat juga di sini harus ada merelakan. Kamu ikhlas merelakan, melepaskan. Gitu ya. Oke. Itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu ya. Dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dan saya sudah menarik energi juga dari koneksi inisial dan zodiak, di mana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf N, O, ada K, maaf agak berisik ya, I, B, W, F, M, V, S, A, Y, R, G, I, F, J, Z, dan T. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan N, O, K, I, B, W, F, M, V, S, A, Y, R, G, I, F, J, Z, dan T ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga ya. Mungkin kalau di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, ada Taurus, ada Pisces, ada Leo, ada Gemini, ada Aries, Sagittarius, dan Cancer.
Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Taurus, Pisces, Leo, Gemini, Aries, Sagittarius, dan Cancer ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.